Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud MD ini, dia tampaknya sudah semakin geram dan keras saja sama Pak Jokowi. Ya, sama Presiden Jokowi. Sekarang ini, pakar hukum tata negara ini sudah nggak tedeng aling-aling lagi buat melawan Pak Jokowi, sang Raja Jawa. Dalam podcast kolaborasinya bersama Bang Akbar Faisal, Pak Mahfud berani menyatakan kalau Pak Jokowi sudah semestinya diadili atas pelanggaran-pelanggarannya selama memimpin pemerintahan, khususnya di akhir-akhir masa jabatannya itu. Menurut Pak Mahfud, bakal lengsernya Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober nanti nggak bisa jadi alasan dia nggak bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Justru Pak Jokowi harus diadili supaya ada pembelajaran dan ada efek jera di masyarakat dan juga buat pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Wih, keras juga ya pernyataan dari Pak Mahfud ini yang memang dikenal jujur dan suka bicara apa adanya itu. Kalau menurut kalian nih, kalau menurut kalian gimana nih dengan pernyataan Prof. Mahfud MD kali ini? Apa kalian setuju kalau Pak Jokowi harus diadili? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa buat like video ini dan juga subscribe kanal Hiduan. Saya maklum kalau Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan Pak Jokowi teman, kalau Pak Jokowi dicubit kami ikut sakit. Itu ya dalam konteks persahabatan sebagai manusia gitu. Tapi kalau dalam konteks penegakan konstitusi dan hukum, dia sekurang-kurangnya membiarkan hukum berjalan. Tidak usah mendorong agar Pak Jokowi ditindak. Dia tidak usah mendorong, biarkan hukum yang berjalan gitu ya. Tapi dia jangan melindungi, kan gitu. Nah itu menurut saya bagus bagi keadaban hukum kita. Karena di berbagai negara itu bisa saja itu terjadi gitu. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo belum lama ini yang pada intinya bilang kalau dia bakal membela dan melindungi Pak Jokowi setelah dia berkuasa nanti. Pernyataan tersebut nggak boleh diartikan bahwa Pak Prabowo boleh dan bakal memberikan perlindungan hukum kepada Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum. Ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan bukan karena Habibie menghalangi, betul. Itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Makanya Pak Mahfud pun nggak bisa diam dan bersikap tenang lagi. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang. Karena apa yang sudah dilakukan sama kebiasaan di negeri Konoha selama ini, baik pejabat negara yang menjadi presiden selalu dilindungi, sementara pejabatnya nggak merasa malu. Seharusnya pejabat yang nggak merasa malu seharusnya tetap diusut, dihukum sesuai mekanisme hukum Indonesia yang baik, harus dimiskinkan. Nah, Jokowi harus diadili yang seadil-adilnya. Jokowi sudah banyak berbohong, menantang hukum dan korupsi terbanyak. Jadi, diadili supaya jerak, endak saja hukum tumpul ke Jokowi, itu tidak adil. Nah, Pak Mahfud terus suarakan kebenaran Jokowi. Wajib diadili jika polisi dan kejaksaan tidak bisa mengadili Jokowi. Biar rakyat yang mengadili Jokowi. Nah,
Tunggu apa lagi, tangkap segera ya. Dosanya tak terhitung merusak NKRI di segala segi. Kehidupan dari demokrasi dan KKN korupsi, adu pompa golongan bikin polisi tidak terlindungi kejahatan KPK. Kehakiman merekayasan hukum, jaksa agung dan mengubah undang-undang demi ya kepentingan Jokowi dan keluarganya. Nah, termul-termulnya geng Solo seharusnya dihukum berat. Sudah meresahkan rakyat dan membuat kegaduhan luar biasa. Nah, mau tangkap Jokowi, maka Jokowi akan dikeluarin uang 10 koper, maka yang mau nangkap mundur teratur. Nah, kami rakyat dukung Pak Mahfud, ya Jokowi dan para penegak hukum yang telah merusak, ya tatanan negara sebaiknya segera diproses. Ini rakyat jangan sampai diadu domba terus. Negara harus segera diambil sikap tegas. Nah, penegak hukum banyak yang tersendar. Ya kita tunggu saja sejauh mana penegak hukum benar dilakukan. Nah, siapapun yang melanggar hukum dan bermasalah pada negara, terutama mengobrak-ngabrik konstitusi, wajib dipidanakan. Nah, betul sekali. Ya, pernyataan Pak Mahfud MD, siapa yang tidak keterkecuali bila korupsi melanggar hukum, patut diadili. Presiden Prabowo tidak boleh melindungi Pak Jokowi, kata Mahfud. Semoga terwujud demi hukum di negara hukum ini benar-benar berlaku. Nah, siapapun yang diduga melanggar konstitusi dan menipu serta berbohong terhadap rakyat, wajib diproses hukum yang diadili untuk efek jerak ya terhadap pemimpin atau siapapun in the facture. Nah, masa kondisi sudup, amburadul pemimpinnya melanggar bahkan hura-hura dalam politik, teriak di PSI enak saja dianya. Nah, kalau bisa kenakan hukum seumur hidup, ya karena rakyat menderita untuk bayar hutang negara yang makannya bersama keluarganya. Jokowi dan suat ternaknya harus diadili ya. Abaikan Prabowo yang cuman omong tapi memihak. Nah, tangkap Jokowi dan adili mengapa negara biarkan terus Presiden Prabowo. Kritis sedikit dong, jangan pidato-pidato terus. Nah, harus menjadi contoh para pejabat pengguna ijazah palsu di proses hukum untuk mempelajari. Nah, setuju bila perlu Jokowi langsung dibawa ke jeruji besi ya selalu menegak hukum. Nah, lanjut Pak ya Mahfud, memang adu domba rakyat benar-benar kata dosen. UI PKI gaya baru diterapkan, termul itu hancur negara rakyat kecil. Nah, teruskan perjuangan Anda ya mencari keadilan demi NKRI. Semoga Prof Mahfud diberi kesehatan. Jokowi kasusnya segudang kok belum juga ditersangkakan. Aneh penegak hukum kenapa lemah sih biarkan hakimnya lemah terhadap Jokowi. Nah, benar Pak Mahfud, demi kebenaran dan keadilan sertakan pendidikan yang bagus di negara kita ini yang tercinta ini. Nah, jangan hanya Jokowi dan anaknya, semua pejabat negara harus diwajibkan menyerahkan ijazahnya untuk diperiksa. Kalau tak punya harus mengundurkan diri sebelum ditangkap, terutama anggota DPR, MPR, dan yang terhormat. Nah, Jokowi diadili karena semua warga-warga sama dalam kedudukan hukum. Jadi hukum itu jangan hanya tanah bak ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas, kembali kedaulatan dari hukum. Kami rakyat sangat setuju Jokowi diadili ya setelah mengklaim seluruh rakyat ya Indonesia Jokowi pembohong. Ya, kalau benar salah hukum aja nggak usah pandang bulu, mau dia penjabat tinggi menegakkan ke bawah. Ya kalau salah aja biar dia tahu sebagaimana rasanya dihukum. Nah, diadili karena ijazah yang terbukti di KPU yang diamplop dilegalisir tanpa diterahkan tanpa tanggalnya. Dan banyak yang telah tertipu, lanjut anaknya ijazah disertakan. Nah, harusnya Jokowi dan Megawati ditangkap ya.
Karena yang mengusung Jokowi tokoh ini yang menyengsarakan rakyat NKRI. Nah, polisi milik Jokowi, maka milik Jokowi, KPU milik Jokowi, dan Agung milik Jokowi semuanya. Nah, salut banget kepada Bapak Prof. Mahfud yang terus suarakan kepentingan ketegakan kebenaran, juga kepada guru-guru besar yang lain. Cuman sayangnya adanya guru besar senior yang agak kurang greget dalam upaya adili Jokowi. Pengadilan terhadap Jokowi yang fair adalah kunci pemberantasan masalah-masalah di Indonesia. Jangan tunggu pengadilan rakyat karena justru tak terkendali merdeka. Nah, bagi rakyat kepada penegak hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 sangat setuju dikarenakan kalau undang-undang tersebut berjalan, tidak mungkin yang ada miskin karena berpancasila. Bisa disejahterakan semua manusia secara bukan cuman segelintir pejabat dan negara, memiliki semua manusia dan makhluk, walaupun beda untuk semua manusia dan makhluk. Agama beda, kepercayaan, hak hidup dan mati di dalam bola dunia, dan benar, jujur, dan menjalankan Pancasila. Hidup Pak Mahfud sangat mengejar bangsa untuk negara tercinta Indonesia harga mati. Tinggalkan baik-baik anak cucu kita sampai akhirat. Prabowo juga kalau nutupi harus diadili tautan rakyat. Keseluruhannya, ayo Mahfud suarakan kebenaran. Memang satu-satunya jalan Jokowi harusnya diadili Prof. karena kesalahannya segudang-segudang berdasarkan data fakta bahwa Jokowi melakukan pelanggaran hukum di semua aspek dan konstitusi. Sudah seharusnya Jokowi minta pertanggungjawaban atas perbuatan